Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli melakukan diskusi interaktif tentang arah kebijakan pemerintah memajukan usaha mikro dan kecil melalui perseroan perorangan pada kunjungan kerjanya ke Bali pada 11 Desember 2020 di Hotel Conrad Nusa Dua Bali. Diskusi interaktif ini dihadiri pemerintah daerah, calon pelaku usaha dan notaris. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemudahan berusaha atau ease of doing business, pada 2018 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang berhasil memangkas izin usaha dari 537 izin menjadi 237 izin melalui sistem online single submission. Selanjutnya, pemerintah telah melakukan kebijakan strategis yang bertujuan membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia melalui kebijakan yang memberikan berbagai stimulus, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden pada 2 November 2020 lalu. Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law adalah terobosan dalam rangka penyederhanaan regulasi kemudahan berusaha dengan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil. Kemudahan yang diberikan tersebut diantaranya hadirnya jenis badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Dengan adanya perseroan perorangan, maka pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. UMK dianggap sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018 menyebutkan jumlah UMK sebanyak 64 juta usaha dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 113,8 juta orang. Dengan adanya entitas baru berbentuk perseroan perorangan diharapkan akan mendorong kemudahan memulai usaha khususnya bagi UMK. Keenam, membayar pajak lebih mudah, murah, baik dibandingkan perseroan terbatas ataupun penghasilan perseorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu. Ini kemudahannya, keberpihakannya kepada usaha kecil. Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan keberpihakannya. Berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada sektor UMK dan angkatan kerja kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah katakan tadi, ya, bahwa angkatan kerja kita yang berjumlah lebih dari 138 juta jiwa. Dengan hadirnya perseroan perorangan angkatan kerja kita diharapkan dapat mengubah mindset dan lebih percaya diri menjadi pelaku usaha. Sebagai bentuk pengakuan kualitas layanan, Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerima sertifikasi ISO 27001-2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada aplikasi pelayanan publik online Ditjen AHU dan peluncuran buku berjudul AHU Pasti Bikin Puas yang berisikan kisah-kisah inspiratif pelayanan digital Ditjen AHU serta dilaksanakan soft launching aplikasi perseroan perorangan.